Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester City dipastikan lolos ke partai final Liga Champions setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-0. Sementara itu Liverpool resmi melepas 4 pemain senior mereka di musim panas nanti. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Liga Champions. Ada Manchester City yang memastikan lolos ke partai final dan akan berhadapan dengan Inter Milan. Kelolosan The Citizens ini seakan menjadi partai balas dendam Manchester City usai disingkirkan pada musim lalu. Manchester City meraih kemenangan telak dalam pertandingan leg kedua babak semifinal Liga Champions. Bertanding di Etihad Stadium, skuad Citizens mengakhiri laga dengan skor 4-0. Sejak menit awal, Manchester City sudah mengambil inisiatif serangan. Beberapa kali mereka langsung memiliki peluang emas, salah satunya pada menit ke-20 laga. Saat itu Erling Haaland bisa saja melesakkan gol melalui sundulan. Beruntung Thibaut Courtois tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan krusial. Namun 2 menit berselang Bernardo Silva berhasil membuka keunggulan. Penyerang timnas Portugal ini mampu mengelabui Courtois lewat sudut sempit. Sebenarnya Real Madrid sempat mendapatkan peluang melalui Toni Kroos di menit ke-34. Sayang tendangan roket pemain asal Jerman itu masih membentur mistar gawang skuad The Citizens. Alih-alih menyamakan kedudukan, skuad asuhan Pep Guardiola berhasil menambah angka. Hasil kemelut di depan mulut gawang mampu dimanfaatkan Bernardo untuk mencatatkan brace di laga ini. Lalu memasuki babak kedua, skuad Los Blancos memiliki kesempatan memperkecil kedudukan di menit ke-50. Akan tapi tendangan bebas dari David Alaba masih melambung di atas mistar gawang Ederson. Selain itu, Haaland kembali memiliki kans untuk melesakkan gol. Namun pemain asal Norwegia itu masih kurang beruntung karena Courtois masih mampu menghalau sepakannya. 1 menit kemudian, skuad El Real lagi-lagi harus menelan pil pahit. Pasalnya Manchester City berhasil memperbesar kedudukan lewat gol bunuh diri dari Eder Militao. Gak cukup sampai di situ, Julian Alvarez menutup pesta gol skuad The Citizens di menit ke-90. Bomber asal Argentina itu sukses memanfaatkan umpan Phil Foden dengan penyelesaian akhir yang baik. Hasil ini membuat pasukan Pep Guardiola lolos ke partai puncak dan akan bertemu dengan Inter Milan. Laga ini menjadi final kedua Manchester City di kompetisi Liga Champions. Apabila sesuai rencana, pertandingan final akan dilaksanakan di Istanbul pada tanggal 11 Juni mendatang. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga antara Bayer Leverkusen dan AS Roma. Ada Xabi Alonso yang masih berkomitmen penuh dengan bertahan di Bayer Leverkusen. Sementara Jose Mourinho sudah gembar-gembor jika AS Roma bakal bisa keluar sebagai juara Europa League musim ini. Menjelang laga leg kedua semifinal Europa League menghadapi AS Roma, Xabi Alonso banyak diisukan bakal hengkang setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Bayer Leverkusen. Namun pelatih asal Spanyol ini membantah kabar tersebut secara mentah-mentah. Xabi menyebut kalau masih sangat bahagia dan berkomitmen untuk memberikan gelar kepada skuad pabrik. Prestasi terbaik Xabi di musim ini adalah bisa mengangkat performa klub secara drastis. Bahkan dia berpeluang membawa Bayer Leverkusen lolos ke partai final Europa League. Jose Mourinho dalam kepercayaan tingkat tinggi menjelang laga leg kedua menghadapi Bayer Leverkusen. Hal itu wajar karena AS Roma mengantongi keunggulan 1-0 saat bermain di leg pertama. Menjelang laga tersebut, Mourinho mengaku skuadnya sudah sangat siap. Bahkan pelatih asal Portugal ini punya keyakinan tinggi anak asuhnya bisa menjuarai Europa League musim ini. The Special One menyebut kalau dia sudah mempersiapkan taktiknya dengan baik, termasuk siapa yang akan bermain dan pemain yang akan dimasukkan untuk menjadi super sub. Lanjut ke sesi konferensi pers menjelang laga antara Sevilla dan Juventus nih. Ada Luis Mendilibar yang melakukan sayor jika Sevilla akan menaklukkan Juventus dengan mudah. Komentar serupa juga dilontarkan oleh Massimiliano Allegri yang percaya diri jika Juventus akan mengalahkan Sevilla dan lolos ke partai final. Sevilla mendapat hasil yang cukup baik saat bisa menahan imbang Juventus kala bermain di Italia. Menjelang leg kedua, skuad Bianconeri diprediksi akan bermain mengandalkan serangan balik. Menanggapi hal itu, Luis Mendilibar mengaku gak peduli sama sekali. Dia yakin skuad Los Palanganas bisa mempertontonkan performa terbaik meski Juventus bermain bertahan. Bahkan pelatih asal Spanyol ini sangat yakin bisa menaklukkan Juventus dan lolos ke partai puncak. Sebab menurutnya skuadnya punya mental yang kuat saat bermain di Eropa. Juventus di musim ini mengalami performa pasang surut dan dilanda banyak masalah. Meskipun begitu, Massimiliano Allegri bangga skuadnya bisa melewati kesulitan secara perlahan. Selanjutnya Allegri ingin para pemain Juventus bisa berkonsentrasi secara penuh di laga nanti.
Alasannya dia ingin skuad Bianconeri bisa menembus final. Namun dia tetap mewaspadai tuan rumah yang diprediksi akan bermain dengan Spartan. Di sisi lain, ex AC Milan itu sudah menyiapkan taktik terbaik untuk menghadapi laga nanti. Newcastle United akan berhadapan dengan Brighton dalam laga tunda pekan ke-25 Premier League. Sang pelatih Eddie Howe memasang target akan menyapu bersih laga dengan kemenangan. Hal tersebut dilakukan agar skuad The Magpies bisa mengukuhkan posisi mereka di zona Liga Champions. Meskipun begitu, Eddie Howe menyebut kalau ini merupakan tugas yang berat. Dia memuji Roberto De Zerbi yang dianggap mampu mengangkat performa Brighton di musim ini. Di sisi lain, Howe juga mewaspadai Liverpool yang sewaktu-waktu bakal bisa mengejar. Manchester City tertarik untuk mendatangkan Alphonso Davies di musim depan. Bek asal Kanada ini didatangkan untuk memperkuat sisi sayap skuad The Citizens. Di posisi bek sayap, Pep Guardiola cuma memiliki Kyle Walker dan Rico Lewis. Untuk Joao Cancelo diprediksi akan meninggalkan klub di akhir musim mendatang. Namun peluang skuad The Citizens untuk memboyongnya sangat-sangat sulit. Sebab Bayern Munchen diprediksi akan mati-matian untuk mempertahankan salah satu pemain kuncinya tersebut. Ilkay Gundogan gencar diisukan akan hengkang dari Manchester City di musim panas mendatang. Alasannya kontrak gelandang asal Jerman ini cuma tersisa beberapa bulan lagi. Dengan hal itu, Arsenal tertarik untuk memboyong Gundogan ke Emirates Stadium. Pemain 32 tahun ini diproyeksikan sebagai pengganti Granit Xhaka yang dirumorkan bakal pergi. Meskipun begitu, peluang skuad meriam London untuk memboyongnya lumayan sulit. Alasannya Gundogan berharap bisa memperpanjang kontraknya bersama skuad The Citizens. Kita beralih ke kabar umur nih guys, ada Newcastle United yang tertarik memboyong Sadio Mane untuk bisa bersaing di Liga Champions musim depan. Sementara pelatih baru Chelsea yakni Mauricio Pochettino tertarik untuk memulangkan Romelu Lukaku dari Inter Milan. Sadio Mane hampir dipastikan akan hengkang dari Bayern Munchen di musim panas nanti. Pasalnya penyerang asal Senegal ini gagal menunjukkan performa apiknya bersama skuad di Rotterdam. Selain itu, sang pemain juga dikabarkan gak betah hidup di Jerman dan ingin kembali ke Premier League. Dengan hal tersebut, Newcastle United siap menampung Mane. Pemain 31 tahun ini diharapkan bisa memperkuat skuad The Magpies. Pasalnya di musim depan, skuad asuhan Eddie Howe berpeluang besar untuk mentas di Liga Champions. Romelu Lukaku berhasil menunjukkan performa yang cukup baik di Inter Milan. Atas performa tersebut, Chelsea bersedia untuk membawanya kembali ke Stamford Bridge. Keinginan tersebut datang dari manajer baru Chelsea yakni Mauricio Pochettino. Pelatih asal Italia ini bersedia untuk bekerja sama dengan sang bomber di musim depan. Akan tapi Chelsea nggak akan melakukan pembicaraan dalam waktu dekat. Pasalnya pemain asal Belgia itu masih ingin fokus membela Inter Milan yang telah menembus partai final UCL. Next ada Kim Min-jae yang diklaim sepakat bergabung ke Manchester United dengan menebus klausul pelepasannya yang mencapai 50 juta pound sterling. Sedangkan rival mereka yakni Liverpool tertarik mendatangkan Renato Sanchez yang dinilai sebagai gelandang yang energik. Kim Min-jae dikabarkan selangkah lagi akan bergabung ke Manchester United. Menurut laporan, manajemen Setan Merah telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Laporan itu menambahkan jika sang agen telah menjalin komunikasi dalam beberapa pekan terakhir. Kabarnya Setan Merah siap menebus klausul rilis bek Korea Selatan tersebut. Klausul rilis itu ditaksir mencapai 50 juta pound sterling atau 924 miliar rupiah. Setan Merah pun siap menebusnya saat klausul tersebut akan aktif di bulan Juli mendatang. Paris Saint-Germain berencana untuk menjual Renato Sanchez di bursa transfer musim panas nanti. Alasannya pemain Portugal ini jarang mendapatkan menit bermain di skuad Les Parisiens. Faktor cedera menjadi salah satu penyebab utama mengapa PSG jarang memainkannya. Mendengar Sanchez bakal dijual membuat Liverpool kembali mengincar gelandang 25 tahun ini. Pasukan Jurgen Klopp sebelumnya memang sedang mencari gelandang tengah baru yang energik. Sanchez pun digadang bakal menjadi prospek masa depan skuad The Reds. Harry Kane tertarik untuk bergabung ke Paris Saint-Germain dan akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat. Bicara soal Les Parisiens nih, mereka mengincar Alexis Sanchez seandainya Lionel Messi hengkang dari klub. Harry Kane sering diberitakan bakal hengkang dari Tottenham Hotspur di akhir musim nanti. Akan tapi manajemen Lily White enggan melepas sang pemain ke sesama klub Inggris. Menurut laporan dari Foot Mercato, bomber Inggris itu dikaitkan akan merapat ke Paris Saint-Germain. Laporan itu juga menambahkan jika Kane akan mengadakan pertemuan dengan pihak Les Parisiens.
Hanya saja PSG harus siap merogoh kocek besar untuk bisa menggaitnya ke Parc des Princes. Sebab ex-Leicester City ini punya bandrol harga mencapai 100 juta pound sterling. Barcelona telah mempersiapkan satu nama sebagai pengganti Sergio Busquets. Mundo Deportivo mengabarkan jika Blaugrana mengincar Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Laporan itu menyebut jika Kimmich sudah merasa nggak betah berseragam di Rotan. Pemecatan Julian Nagelsmann menjadi salah satu alasan mengapa dirinya berencana pergi di akhir musim. Selain Kimmich, Blaugrana juga mengincar Martin Zubimendi yang tampil gemilang di Real Sociedad. Hanya saja pemain Spanyol ini punya klausul pelepasan sebesar 60 juta euro. Paris Saint-Germain memang sedang gencar untuk mencari pengganti Lionel Messi di musim depan. Nama Alexis Sanchez dinilai menjadi pengganti yang ideal untuk mengisi posisi tersebut. Alasannya di musim ini Sanchez tampil gemilang bersama Olympique Marseille. Terbukti pemain asal Chile itu telah melesakkan 18 gol dari 41 pertandingan. Akan tapi Les Parisiens diprediksi bakal kesulitan untuk merekrutnya ke Parc des Princes. Pasalnya pemain berusia 34 tahun ini sudah merasa nyaman di skuad Los Olympiques. Leonardo Bonucci dikabarkan akan gantung sepatu pada musim depan. Menurut laporan ESPN, pemain asal Italia itu memilih pensiun setelah kontraknya di Juventus berakhir. Kontrak Bonucci di Allianz Stadium akan berakhir pada tahun 2024. Dalam wawancaranya, Bonucci mengatakan jika dia memilih pensiun guna meregenerasi lini pertahanan Italia. Pemain berusia 36 tahun ini mengharapkan adanya regenerasi penerus seperti dirinya. Juventus berupaya untuk memperkuat lini serang mereka yang di musim ini sedang gak konsisten. Dikutip dari media Vihayas, Bianconeri tengah mengincar winger Villarreal yaitu Yeremy Pino. Meskipun masih berusia 20 tahun, Yeremy Pino sudah menjadi andalan di lini serang skuad kapal selam kuning. Terbukti selama 3 musim dia telah memainkan 117 laga di berbagai kompetisi. Namun perjuangan nyonya tua untuk memboyong sang pemain dirasa sangat sulit. Sebab pemain kelahiran Las Palmas itu masih terikat kontrak bersama Villarreal sampai tahun 2027. Setelah kehilangan Milan Skriniar, Inter Milan bergerak cepat untuk memagari Alessandro Bastoni. Kabarnya manajemen Nerazzurri siap memperpanjang kontraknya di akhir musim nanti. Menurut kabar, Bastoni akan menaikkan kontrak sampai tahun 2028 mendatang. Bastoni sendiri menjadi pemain andalan di jantung pertahanan skuad Nerazzurri. Kalau tadi dari kabar rumor, kita beralih ke kabar resmi nih guys. Ada Liverpool yang mengonfirmasi akan melepas 4 pemain mereka di akhir musim. Sementara di kabar penutup ada Ivan Toney yang resmi dijatuhkan sanksi oleh FA dengan melarangnya bermain selama 8 bulan. Wah, kira-kira kasus apa ya guys? Tonton sampai selesai. Liverpool resmi mengonfirmasi jika 4 pemain akan meninggalkan klub di akhir musim nanti. Mereka adalah James Milner, Roberto Firmino, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Kabar ini tentunya nggak mengejutkan mengingat skuad The Reds mulai melakukan transisi skuad. Mereka dinilai sudah selayaknya meninggalkan Anfield dengan status pemain legenda. Menurut laporan resminya, keempat pemain tersebut akan mendapatkan penghormatan di akhir musim nanti. Sebab mereka telah banyak memberikan trofi juara untuk skuad The Reds. FA resmi memberikan sanksi skorsing kepada striker Brentford yakni Ivan Toney. Striker asal Inggris ini dilarang berkecimpung di dunia sepak bola selama 8 bulan. Gak cuma itu, dia juga mendapat denda sebesar 50.000 pound sterling atau 924 juta rupiah. Skorsing tersebut diberikan karena Ivan Toney telah melakukan permainan judi. Dia didakwa telah melanggar 232 aturan terkait taruhannya sejak bulan November lalu. Usai menerima kabar tersebut, Ivan Toney mengaku kecewa dengan menuliskan unek-uneknya di Twitter. Bayern Munchen resmi merilis jersey kandang mereka untuk musim 2023-2024. Seragam tempur anyar di Bavarian ini masih diproduksi oleh apparel asal Jerman yakni Adidas. Dalam video perilisannya mereka menggandeng beberapa pemain beken, mulai dari Leon Goretzka, Jamal Musiala, Benjamin Pavard hingga Thomas Muller. Jersey anyar di Rotan ini nampak berbeda jauh dengan musim-musim sebelumnya. Sebab di musim ini mereka mengkombinasikan warna merah dengan sebagian warna putih. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Novel Degea. Pengen lihat Lukaku angkat Piala Champions untuk kali pertama. Kalau kalian guys pengennya Lukaku atau Haaland nih yang angkat piala? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.